Ya Rabbi bil Mustafa, Ya Rabbi bil Mustafa, beliau makosidana maghfir lana mama boya wasi'al karomi. Bulan suci Ramadan engkang telung puluh dino, merangi nafsu kang Allah ing jero jiwa lan raga. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi al-Asyaki wa daroji. Sopo sing bisa lawan nafsu ni bakali mulya tembi burine. Dina engkang ilu ya sakwise wulan Ramadan, Idul Fitri ugi teko lebur sakabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kemudian tokoh masyarakat Pak Arno, kemudian Ketua DKM Bapak Nur Hasan Rais, serta para ketua RT, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana pada malam yang berbahagia ini kita masih bisa bermuhajahah di kediaman rumah Bapak Agus, bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim pada malam hari ini kita mendapatkan syafaat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberi petunjuk kepada kita semua dalam kegelapan ke alam terang benderang ini, sehingga kita sebagai pengikutnya masih bisa melaksanakan perintah-perintah dari baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak sekalian, insya Allah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita banyak beriman kepada Allah, semakin banyak juga godaan sama kita. Yang pertama, godaan malas juga bisa ya. Paling utama itu kan contohnya. Ya. Kenapa? Dituntut untuk thalabul ilmi itu memang berat. Ya, apalagi kita taklim kita banyak ini. Ada taklim malam Ahad, taklim malam Senin, ya, taklim bulanan. Ya. Kalau kita tidak mensyukuri nikmat yang diberikan Allah, contohnya mengingat Allah, itu bablas terus kita itu. Ya, karena apa? Cobaan paling terbanyak sama kita. Ya, apalagi melaksanakan sholat 5 waktu, contohnya kan. Jangan jauh-jauh kita sholat berjamaah aja contohnya, ya. Banyak yang mungkin lalai ya, termasuk lalai kita juga termasuk yang ini, ya. Karena banyak yang kita tinggalkan kita, ya. Tapi kalau sudah mantap keimanan kita, selalu udah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketinggalan satu kali aja sholat berjamaah itu rasanya punya utang gede banget gitu, ya. Merasa dosa terus-terusan kepada Allah kan gitu. Ya. Kemudian banyak orang-orang yang mengamalkan yang subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar gitu kan. Ya, karena apa? Untuk bekal kita juga. Ya. Untuk bekal kita di alam kubur, karena untuk persiapan. Nah, yakin kepada bapak-bapak sekalian, karena kita, ya, teman kita, mungkin yang seperjuangan kita sudah beriman kepada Allah, rajin melaksanakan sholat 5 waktu, contohnya, ya. Duluan katanya kan dipanggil sama Allah. Nah, kita bersyukur
malam ini masih bisa kita untuk mengunjungi taklim-taklim kita, ya, untuk bisa mengaji bareng-bareng kan gitu, ya. Kemudian cobaan-cobaan tersebut boleh dibuka tuh di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 ya. Di situ ada Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum, kata Allah, dan kami pasti menguji kamu, katanya, ya, kan diuji terus tuh, ya. Kemudian bisyai'in, dengan sedikit saja, katanya, minal khauf, ada yang ketakutan di situ, ya. Kemudian ya, walju, ada yang ketakutan kelaparan diujinya. Kemudian wanapsin, ada diujinya untuk kekurangan, ya. Minal amwal, ada yang ketakutan harta, padahal harta juga titipan dari Allah. Kalau kita tidak bisa menjalankan harta-harta kita, memegang harta kita milik Allah, cobanya nggak pernah disedekahin, contohnya nggak pernah dijakati, ya, insya Allah itu akan kena ke diri kita sendiri itu sebenarnya, ya. Makanya orang yang dermawan, yang orang punya harta kekayaan, yang rajin beribadah, kemudian rajin juga untuk sodako, zakatnya pernah ketinggalan, mereka hidupnya itu tenang gitu, ya, ya, tenang kan itu, ya. Apalagi orang-orang yang udah dikasih apa cobaan lagi, ada lagi tuh, minal khauf wal ju' wa nafsin, kekurangan, minal amwal, dengan harta tadi, kemudian wal anfus, dan jiwa kita, ya, jiwa kita dicoba oleh Allah, diberi penyakit katanya. Kalau kita tidak sabar kan, ya, banyak orang yang putus asa gitu, banyak orang putus asa, ya, itu. Kemudian wasamarat, dan buah-buahan, wabashiri, dan sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, katanya, as-sabirina, kepada orang-orang yang sabar di lawan Nabi, kan di situ. Nah, itu keuntungannya orang-orang yang beriman gitu. Kemudian dilanjutkan lagi tuh ayat surat Al-Baqarah ayat 156, alladzina idza asabathu musibah, gitu kan, yaitu orang-orang yang gitu kan, orang-orang yang apabila ditimpa sama Allah tuh harus bersabar lagi di situ. Ditimpa apa? Musibah. Banyak musibah mah. Dan sampai sekarang ini mungkin kita musibah apa? Ketakutan, kemudian musibah kecelakaan, kematian terutama, ya. Banyak orang yang takut gitu kan, ya, termasuk kita pun juga masih takut gitu kan, karena apa? Belum bisa gitu kan, ya, belum bisa kita untuk beramal baik kepada Allah kan gitu, ya. Nah, makanya dituntut nih jiwa-jiwa kita untuk beriman itu, untuk mendatangi pengajian, untuk membaca ayat suci Al-Quran gitu kan, untuk melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, ibadah sosial dan lain sebagainya di masyarakat kan gitu. Insya Allah dengan cara demikian, ya, musibah-musibah tersebut ya akan dilawan dengan kesabaran gitu kan, musibah. Kemudian qalu, mereka berkata, inna, sesungguhnya kami, lillahi, milik Allah, wa inna, dan sesungguhnya, wa ilaihi raji'un, akan kembali mereka kepada Allah, karena harta kita titipan Allah, keluarga kita juga semua titipan Allah, sewaktu-waktu juga akan dipanggil oleh Allah, kan. Lantas bagaimana kita untuk persiapan dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, ini dengan cara silaturahim kita akan ditolong tuh. Jangan jauh-jauh di hari kiamat mungkin masih jauh gitu, di alam kubur aja. Yang di alam kubur itu akan nolong kita, ya, akan nolong kita bersilaturahim aja, insya Allah akan diterangkan di alam kuburnya. Kemudian siapa lagi yang akan menemani kita? Nah, dengan mengaji gitu kan, ya, dengan mengaji, dengan berbuat baik. Siapa lagi? Bersedekah, berpuasa, dan lain sebagainya. Insya Allah dengan cara demikian, ya, terbebaslah kita akan
siksa kubur tersebut. Yang paling penting adalah lawan dengan kesabaran. Saya rasa itu saja untuk yang sangat pendek, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan untuk selalu meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita menghadapi di alam kubur mungkar dan nakir bisa kita ngejawab. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf barangkali ada kata-kata yang keliru, ada salah yang datangnya dari kami. Mudah-mudahan dengan demikian dosa-dosa juga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.